Halo, selamat malam Ibu dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya, makalah interaksi manusia dan komputer. Makalah ini menganalisa tentang web atau perancangan dari website yang akan saya buat. Ini untuk memenuhi UAS mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nama saya Hieronymus H. Henong, NIM 19120205, kelas D dari Teknik Informatika Strata 1, Stikom UI Lindo Kupang. Kata pengantar, segala puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kemurahan dan kasih setianya Ia telah melindungi serta memberkati saya dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa. Pengerjaan makalah ini berjudul Interaksi Manusia dan Komputer, bertujuan untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya menyadari banyak kekurangan dan dalam menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penilaian yang diberikan dari dosen dan siapapun yang membacanya sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan makalah ini dan menjadi motivasi bagi saya sendiri. Saya berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca. Ini adalah daftar isinya. Bab 1, pendahuluan. Saya akan membuat website tentang e-commerce atau electronic commerce, atau dalam bahasa lain Indonesia perdagangan, atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik. Di sini saya membuat website tentang penjualan online atau perdagangan seperti itu. Di sini saya akan membahas tentang latar belakangnya tentang e-commerce dulu. Penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk serta produk secara elektronik. E-commerce sendiri semakin berkembang beberapa tahun belakangan ini, dan secara perlahan menggantikan toko tradisional. Maaf, di sini salah pengetikan. Rumusan masalah: mencari target website aplikasi. Di sini saya akan mencari target website. Apa website yang akan saya mengerjakan, atau di sini saya akan merencanakan untuk mengerjakan proyek apa atau proyek apa. Mencari target pengguna, konteks penggunaan aplikasi, usulan topik, task analisis, skenario, dan storyboard. Tujuan dapat membuat perancangan suatu website yang ingin kita rancang. Yang kedua, dapat mempermudah user agar lebih memahami tentang website yang kita buat. Ini akan kita menganalisa. Jadi, sebelum user masuk ke aplikasinya atau mengetahui tentang aplikasinya, kita sudah menganalisa tentang gambaran dari website itu seperti apa. Yang ketiga, tujuannya untuk memenuhi UAS, ujian akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Tujuan dari pembuatan makalah ini. Ya, kita masuk ke pembahasan. Bab 2, pembahasan. Jelaskan website atau aplikasi yang Anda pilih sebagai topik proyek. Di sini saya membuat website. Website adalah, di sini saya menjelaskan website dulu. Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu yang saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser dan menggunakan URL website. A. Target website atau aplikasi.
Nama sistem atau nama website yang saya rancang yaitu HenCommMart. Di sini Hen ini adalah nama panggilan saya, Com ini artinya komputer, Mart itu artinya marketing. Di sini saya akan membuat website ini berisi tentang informasi mengenai penjualan komputer dan aksesorisnya. Di sini penjualan komputer dan aksesorisnya. Layanan fitur yang saya buat pada website ini adalah menu share, info komputer, beranda, spesifikasi tipe produk, harga barang, dan semua pilihan tidak. Di sini sampai harga barang saja. Target pengguna website ini pada semua kalangan dan dapat diakses oleh siapapun karena memuat informasi mengenai komputer. Selain informasi yang diberikan mengenai komputer, bagi pelajar juga informasi mengenai komputer. Ini untungnya bagi pelajar. Bagi pelajar juga bisa mengetahui tentang dunia komputer, mulai dari spesifikasinya dan lain-lainnya, dan barang-barang terbaru, mouse misalnya, dan peralatan komputer lainnya, aksesorisnya. Jadi teman-teman yang belum mengetahui tentang informasi perkembangan komputer dan lain-lainnya bisa mengunjungi website ini. Konteks penggunaan pengguna website. Hubungan atau konteks pengguna dengan website ini. Ini pendobelan, maaf. Merupakan timbal balik karena menggunakan website ini, pengguna bisa mengaksesnya dari jauh, mengetahui apa saja yang terbaru mengenai komputer dan aksesorisnya dengan cara yang mudah dan simpel. Serta saya sebagai pihak pemilik atau sebagai perancang, perancang website ini diuntungkan karena dapat menambah minat para pembaca serta menguntungkan mereka karena apa saja yang ingin mereka ketahui tentang komputer dan aksesorisnya bisa langsung ditemui dengan cara yang mudah dan simpel. Artinya teman-teman tidak perlu harus mencari brosur dan lain-lainnya, mencari susah-susah. Teman-teman cukup mengetahui linknya dan menelusuri linknya. Setelah menelusuri, maka teman-teman akan mendapatkan banyak informasi mengenai komputer dan aksesorisnya yang terbaru dan lainnya. Ulasan mengenai HenCommMart. Aplikasi atau produk yang dibuat diberi judul HenCommMart. Yang sudah saya jelaskan di atas, Hen ini adalah nama saya menggunakan nama saya sendiri, nama panggilan saya. Com artinya komputer, Mart ini artinya marketing. Latar belakang masalah, identifikasi masalah yang ada di website atau aplikasi yang sudah ada. Kurang dilirik dan dikenal masyarakat, artinya masyarakat kebanyakan informasi-informasi di website tentang komputer itu kebanyakan minim. Makanya saya mengusulkan website ini agar kalau bisa nanti diiklankan agar masyarakat lebih kepingin untuk mengetahui tentang dunia komputer dan aksesoris lainnya. Desain fitur yang kurang lengkap. Fitur-fitur pada aplikasi yang kurang lengkap membuat user atau orang-orang yang ingin mengunjungi website tersebut minim. Solusi yang diajukan memperkenalkan dan mengiklankan website yang dibuat melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai komputer dan aksesorisnya yang familiar di kalangan masyarakat luas, baik kelas menengah maupun kalangan masyarakat biasa. Artinya, informasi itu harus disampaikan pada masyarakat umum, artinya semua bisa mengetahui, agar semua bisa mengetahuinya, karena yang membutuhkan komputer dan lainnya bukan hanya masyarakat kalangan menengah atau atas. Ini untuk umum. Kondisi sistem saat ini
hadir dengan desain yang sangat minimalis, dapat diakses oleh siapapun, namun informasi yang kurang lengkap membuat para pembaca yang telah mengunjungi web ini bisa saja menjadi ambigu dan tidak mengunjungi website ini. Gambaran fitur yang disediakan adalah menu share, info komputer, beranda, tipe produk, dan harga barang. Fitur-fitur ini masih perlu dikembangkan oleh saya agar memuat informasi yang akurat. Untuk platform yang digunakan adalah saya menggunakan Adobe Photoshop dalam perancangan storyboard dan Marvel Up untuk perancangan tampilannya. Saya mendesain menggunakan Adobe Photoshop. Rancangan fitur yang akan saya gunakan adalah fitur-fitur yang memudahkan pengunjung dan simple. Artinya agar pengunjung itu tidak kebingungan dalam mengaksesnya. Itu yang saya utamakan agar dapat memuaskan pengunjung saya. Selain itu, layanan ditingkatkan agar pengunjung web tidak merasa bosan. Analisis. Untuk masuk dalam website ini, pertama-tama pengunjung akan melihat tampilan depannya. Kemudian untuk masuk ke tampilan web ini, pengunjung akan melihat tampilan depannya dan ada menu untuk login. Ya, untuk masuk dalam website ini, pertama-tama pengunjung akan melihat tampilan depannya dan ada menu untuk login. Menggunakan menu untuk login. Di sini menggunakan akun, baik itu akun Google maupun akun Gmail, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan apabila ingin membuat akun Handcom juga bisa. Teman-teman tinggal mengklik pada menu daftarnya. Maka teman-teman akan terdaftar dalam website ini, artinya menjadi user untuk website ini, user atau pelanggan yang sah dalam website ini. Golden rules of interface design. Yang pertama, strive for consistency. Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam satu aplikasi ataupun antar aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian akan membuat user nyaman dan mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Dalam bagian ini, website saya memiliki ciri tersendiri dengan desain yang sudah ditentukan sendiri sehingga dapat membuat pelanggan mengenali website saya. Yang kedua, cater to universal usability. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa. Juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Pada poin ini, yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga aplikasi harus dirancang dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi atau user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya ada shortcut
untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan aplikasi, sehingga dapat memudahkan user yang menggunakan fungsi tersebut. Dalam website saya menggabungkan dua bahasa tetapi lebih dominan bahasa Indonesia, karena website saya sudah mencakup untuk pelayanan dalam Indonesia. Karena pada website-website tertentu, untuk icon apa segala macam sudah menggunakan bahasa Inggris. Di sini saya menggunakan dua. Jadi teman-teman yang baru menggunakan aplikasi atau jarang menggunakan aplikasi bisa lebih memahami suruhannya. Kalau orang yang sudah menggunakan aplikasi, maka dia akan terbiasa dengan icon-icon atau pilihan atau suruhan-suruhan yang sudah ada pada aplikasi yang biasa atau dia sudah searching awal-awalnya. 3. Offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka. Setiap user melakukan aksi, dengan demikian user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Mungkin di sini website saya sudah terdapat feedback ketika ingin membeli barang seperti akan ada jenis pilihan yang user dapat beraksi. Design dialog to yield closure. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat dan pada percobaan pertama. Pada website saya sudah mencantumkan menu login dan menu sign up. Jika user sudah pernah membuat akun, dia tidak perlu lagi sign up. Tetapi pada pilihan user yang belum sign up atau membuat akun tidak bisa masuk dan akan arahkan untuk membuat akun terlebih dahulu. Jadi orang yang sudah membuat akunnya, dia langsung masuk saja. Tapi kalau orang yang belum membuat akun, dia tidak bisa langsung masuk, tetapi dia harus membuat akunnya. Permit essay reversal of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang mencakup penting untuk pengunjung UX dari suatu aplikasi. Biasanya dianggap sebagai pemenuhan poin. Poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, user dapat melakukan membatalkan barang yang ingin dibeli. Dengan demikian user merasa nyaman saat mencoba dan melakukan eksplorasi aplikasi, karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung diproses beli, tetapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Pada website saya belum dimasukkan tombol back dan delete. Mungkin akan saya tambahkan pada kesempatan lainnya. Sementara yang menggunakan tombol kembali pada handphone ataupun laptop. Artinya tombol kembali saya belum menggunakan atau saya belum sertakan dalam perancangan web ini. Saya atau teman-teman hanya bisa menggunakan tombol yang ada di laptop atau bisa kembali secara otomatis menggunakan tombol-tombol laptop atau handphone. Support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi. Karena terbiasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini
dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Pada website ini, saya belum membuatnya dalam bentuk aplikasi dan baru berbentuk website saja. Reduce short RAM memory load. Pada poin ini, biasanya orang lebih memusatkan pada desain, tata letak, menu, dan tombol. Tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya, pada online shop, user memilih barang yang diinginkan dari situs sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Selanjutnya adalah skenario dan storyboard. Yang pertama, ketika teman ingin masuk dan melihat informasi mengenai komputer dan lain-lainnya, teman-teman harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Di sini adalah daftar akunnya, ada nama lengkap, email, nomor handphone, password, dan untuk mengkonfirmasi password apakah sudah betul atau belum. Apabila sudah memiliki akun, maka silakan masuk dengan username dan password. Tadi sebelum masuk ke sini, teman-teman harus klik login dan ada menu untuk daftarnya. Bisa juga login lewat Facebook atau email. Apabila teman-teman tidak mendaftarkan, teman-teman bisa masuk melalui Facebook atau Gmail teman-teman. Dan setelah login, maka akan muncul tampilan homepage-nya seperti gambar ini. Ini yang saya sudah desain menggunakan Photoshop. Hencomart, di sini ada beranda, info komputer, spesifikasinya, tipe produk, harga barang. Di sini adalah searching atau mencari. Tombol untuk pencarian. Di sini apabila teman-teman sudah masuk, maka dia akan welcome. Computer Mart menyediakan komputer dan aksesoris komputer lainnya yang pastinya berkualitas dan bermutu. Di homepage ini teman-teman bisa melihat ada menu untuk beranda, info komputer, spesifikasi, tipe komputer, harga barang, dan menu share pada bagian atas. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi masing-masing melalui menu tersebut. Teman-teman bisa apabila ingin mencari tahu tentang info komputer terbaru dan komputer pengeluaran pertama, di sini juga saya memuat tentang itu, spesifikasi komputer mulai dari yang paling rendah dan paling tinggi, tipe produknya, dan harga barangnya. Teman-teman bisa menelusuri di bagian sini. Bab 3, penutup. Kesimpulan, pada website Hencomart ini saya sudah berusaha membuat sesimpel-simpelnya dan menu-menu yang tidak akan membingungkan pengunjung website untuk mencari tahu informasi pada website saya. Di sini saya sudah mempresentasikan melalui video menggunakan aplikasi perekam layar. Di sini saya akan mengirimkan linknya untuk dikumpulkan nanti. Di sini daftar pustakanya. Untuk pengeditan gambarnya, ini adalah link-linknya, backgroundnya. Oke, baik, terima kasih. Dari saya presentasikan tentang makalah saya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.